Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa berdiri, kita menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, silakan salah satu untuk bisa memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan untuk membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina. Ya Allah ya Rabbana
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Ya, barangkali untuk hari ini ada yang berhalangan, ya tidak hadir. Oke, yang pertama Adil Rahma hadir ya. Kemudian Afandi Agustian hadir. Ahmad Khalih ya. Kemudian Akid Haris Madina hadir. Alin Zahra hadir. Damar Jati hadir. Diah Ayu Wulandari hadir. Dila Al-Faida, kemudian Ditya Lata Marisa, Elsa Triana, Eva Anindya, Imam Kurnia Wijaya, Ines Ayu Amandita, Intan Marta Aura, Jihan Rizky Nafila. Ya. Hadir semua ya untuk hari ini. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita diberikan kesehatan ya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia ya, yang mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini sampai selesai kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini ya, bahwa di sekolah kita tentunya Anda sudah mengetahui ya, bahwa ketika Anda menjadi siswa SMK Negeri 1 Kedunguni harus yang pertama adalah mentaati aturan ya, aturan yang berlaku di SMK. Dan alhamdulillah saya lihat untuk semuanya sudah mentaati aturan ya, yaitu berpakaian sesuai dengan hari ini, yaitu hari Rabu ya, berpakaian palekat, kemudian atribut yang digunakan juga lengkap ya. Kemudian untuk semuanya juga saya perhatikan Anda sudah sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ya. Oke, sebelum kita laksanakan pembelajaran ya, silakan untuk bisa berdiri ya. Kita yel-yel untuk ya, supaya kita bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini ya. Ketika nanti saya menyampaikan SMK ya, nanti Anda bisa menjawab bisa, hebat, dan luar biasa ya. Oke, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke, silakan untuk bisa berdiri. Ya, bisa duduk kembali. Ya. Oke ya, tadi apa yang saya sampaikan untuk kaitan dengan tata tertib yang ada di sekolah kita sudah Anda perhatikan, sudah Anda taati dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, kaitan dengan pembelajaran di pagi hari ini ya, bahwa kemarin atau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu teks laporan hasil observasi ya, kemudian ciri-cirinya apa ya, kemudian
fungsi dan tujuan dari pembelajaran teks laporan hasil observasi. Ya, untuk mengingat kembali kaitan dengan pembelajaran kemarin, ya, kita flashback ke minggu yang kemarin sebelum kita mempelajari di pagi hari ini, yaitu tentang struktur dan kaidah dari teks laporan hasil observasi. Ya. Untuk mengingat kembali apa itu teks LHO, silakan bisa tunjuk jari. Saya, Pak. Ya. Teks LHO adalah teks laporan observasi yang dapat diartikan sebagai pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan peneliti atau penulis. Ya, jadi teks laporan hasil observasi itu bisa dikatakan bahwa teks laporan hasil observasi adalah laporan hasil pengamatan, ya, observasi yang dilakukan oleh penulis, ya, atau oleh kalian yang nanti akan bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, jadi artinya bahwa teks LHO itu teks yang dibuat sesuai dengan hasil pengamatan. Ya, yang diamati juga nanti dilaporkannya ya sesuai. Ya, artinya di sini juga kalau kita kaitkan dengan ya kehidupan, bahwa apa yang kita lakukan itu harus sesuai, ya, dan di situ akan muncul adanya kejujuran, ya, nilai kejujuran, ya. Jadi semua yang Anda buat dalam LHO nanti, ya, itu harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda amati, gitu ya. Jadi intinya bahwa yang dilakukan itu tidak serta-merta membohongi dari orang lain. Ya, jadi laporan yang Anda buat adalah laporan yang sesungguhnya, yang sejujur-jujurnya, seperti yang Anda lakukan di setiap hari. Ya, ketika Anda berbuat sesuatu itu harus jujur, walaupun memang kejujuran itu di alam yang mungkin sekarang ini agak susah, ya, kita mengatakan orang itu berbuat jujur. Contohnya misalkan, ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan seharian kita, ya, ketika ada anak yang terlambat masuk ke sekolah, gitu ya, kadang-kalanya mereka tidak jujur, ya, karena apa? Ada rasa takut, ya, yang penting saya itu bisa masuk ke kelas, ya. Ada yang mengatakan, kenapa Anda datang terlambat? Banyak kempes misalkan, padahal tidak. Ya, kemudian ditanya kembali, kempesnya di mana? Di Bojong, Pak, padahal tidak. Ya, itu kan berarti sudah berbohong dua kali. Tambalnya di mana? Bengkel sana, Pak. Ini berbohong lagi, kan gitu, ya. Karena supaya dia bisa masuk ke lingkungan sekolah, gitu ya. Jadi artinya kalau Anda sudah tidak jujur, maka timbul kebohongan kan begitu, ya. Jadi apa yang Anda lakukan di dalam sebuah kehidupan harus betul-betul jujur, ya. Seperti Anda membuat LHO, ya, nantinya, ya, setelah kita mempelajari struktur kebahasaan, di pertemuan yang selanjutnya kita akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi, hasil pengamatan. Nah, nanti ketika Anda membuat sebuah observasi itu, ya, harus ada nilai kejujuran yang dilaporkan sesuai dengan apa yang dia amati. Itu, ya. Itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Ya, nah dari pengertian itu tentunya ada ciri-cirinya. Ya, apa ciri-ciri dari teks LHO? Silakan. Ya. Yang pertama disusun berdasarkan hasil observasi. Ya. Yang kedua, pembahasan diungkapkan secara objektif. Ya. Ketiga, menyampaikan fakta bukan opini. Dan Ya. keempat, disusun secara sistematis dan lengkap. Ya, itu ya ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi yang dibuat
nantinya ketika Anda membuat sebuah LHO harus sesuai dengan hasil pengamatan. Ya. Yang kedua harus objektif, tidak subjektif ya. Objektif sesuai dengan apa yang Anda amati. Nah gitu. Ya. Karena di tes LHO juga punya sifat apa? Faktual. Sesuai dengan fakta. Gitu ya. Ini apa yang dimaksud dengan LHO dan apa yang berkaitan dengan ciri yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, ini itu ya kaitan dengan pembelajaran kemarin. Ya, tentunya Anda sudah bisa memahami ya apa itu pengertian LHO dan apa itu ciri dari teks laporan hasil observasi. Ya. Kemudian untuk pada pembelajaran hari ini kita melanjut ke LHO yaitu tentang struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya. Ya. Oke, untuk pada pembelajaran di pagi hari ini setelah minggu kemarin Anda mengetahui tentang apa itu pengertian dan ciri ya. Tujuan pada pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu nanti diharapkan ya, di situ Anda bisa membaca laporan hasil observasi ya, yang mana nanti Anda bisa mengetahui struktur apa yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, di tahapan apa saja ketika nanti Anda membuat sebuah laporan hasil observasi. Ya. Yang kedua yaitu juga nanti akan Anda bisa mengetahui ciri bahasa apa yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, karena biasanya suatu teks punya ciri bahasa yang berbeda-beda, tidak sama ya antara teks LHO, ya, teks anekdot misalkan, ya, kemudian teks yang lain mungkin eksposisi dan sebagainya, tentunya punya ciri masing-masing, ya agar kita mengetahui, oh itu termasuk LHO, oh itu termasuk teks anekdot, maka ada ciri bahasanya, ya. Maka di sini nanti selain kita mempelajari tentang struktur, juga mempelajari tentang apa itu kaidah kebahasaan yang ada di sebuah teks laporan hasil observasi. Ya. Kemudian setelah Anda mengetahui tentang struktur kaidah kebahasaan, ya, tujuan yang ketiga nanti Anda bisa menganalisa dari suatu teks. Di situ ada teks The Topeng Museum Angkot. Ya, di situ nanti Anda silakan bisa untuk menganalisa struktur dan kebahasaan yang ada di teks laporan hasil observasi. Setelah Anda menganalisa, kemudian nanti Anda mempresentasikan hasil dari analisa yang Anda buat. Ya, dipresentasikan, kemudian kelompok yang lain juga boleh untuk memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, ataupun mengevaluasi dari hasil presentasi yang dilakukan oleh teman Anda. Itu ya, di langkah yang selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini itu. Yang mempresentasikan dan sekaligus kita nanti pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Itu ya. Ini untuk tujuan dari teks LHO. Ya.
Ya. Oke, sebelum ke pembahasan tentang struktur dari teks LHO ya, silakan Anda bisa membuka buku paketnya halaman 24. Ya. 23, 24 itu ya. Itu berkaitan dengan teks ya, mengenal suku Baduy ya. Silakan Anda bisa membaca dulu kemudian simak ya dari teks tersebut ya, yaitu mengenal suku Baduy. Ya. Oke ya, sudah Anda baca ya secara teliti dan cermat. Dari teks itu, menurut Anda apakah termasuk teks laporan hasil observasi? Mungkin Mas Gali bisa menyampaikan. Ya, mengapa Anda mengatakan bahwa itu teks laporan hasil observasi? Karena memiliki struktur yang lebih teks laporan dari observasi. Ya, memiliki struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain? Mengapa teks itu bisa dikatakan laporan hasil observasi? Yang punya jawaban? Ya, ada yang ya silakan. Ya, karena teks tersebut dibuat berdasarkan fakta. Ya, dia ada yang mengatakan bahwa teks mengenal suku Baduy itu terdapat adanya struktur. Ya, yang kedua bahwa teks itu terdapat unsur faktual. Ya, jadi apa yang teman-teman kalian sampaikan tadi ya bahwa mengenal suku Baduy apakah termasuk dari sebuah teks struktur teks laporan hasil observasi, tentunya kita pelajari ya berkaitan dengan betulkah bahwa teks mengenal suku Baduy itu termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi ya. Untuk itu pada pembelajaran di pagi hari ini yang pertama ya, kita membahas dulu tentang apa itu ya tahapan dari membuat sebuah teks laporan hasil observasi ya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Ya, untuk membuktikan apakah benar bahwa mengenal suku Baduy itu termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Di mana bahwa struktur dalam teks laporan hasil observasi ya bisa dikatakan itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah ya pernyataan umum atau klasifikasi umum atau bisa dikatakan definisi umum. Ya. Yang kedua ya, deskripsi bagian. Ya, bagian-bagian yang nanti akan menjelaskan dari pernyataan umum. Yang ketiga deskripsi manfaat. Ya. Jadi di dalam struktur teks laporan hasil observasi ya, yang pertama adalah pernyataan umum ya, atau definisi umum ya. Bahwa pernyataan umum atau definisi umum bisa dikatakan di sini berisi berkaitan dengan penjelasan secara umum ya, dari hal yang akan disampaikan, yaitu berkaitan dengan objek yang
diamati. Ya, ketika Anda membuat sebuah teks laporan hasil observasi, ya tentunya Anda menentukan objek apa yang akan diamati. Nah gitu, ya. Objek apa yang akan diamati. Misalkan kalau Anda ingin membuat sebuah laporan tentang SMK Negeri 1 Kedunguni. Ya, sekolah tercinta kita kan begitu ya. Maka ketika Anda akan membuat sebuah LHO, yang pertama Anda tentunya akan menyampaikan terlebih dahulu penjelasan secara umum. Ya. Apa itu SMK Negeri 1 Kedunguni kan begitu. Ya, misalkan SMK Negeri 1 Kedunguni merupakan lembaga. Ya, lembaga pendidikan. Kan begitu. Ya, yang mana di SMK Negeri 1 Kedunguni itu terdiri berbagai atau terdapat berbagai jurusan, misalkan begitu. Ini ya, di penjelasan dulu secara umum. Ya, biasanya di dalam pernyataan umum ya, ini di situ akan terdapat adanya sebuah kata. Ya, contohnya misalkan adalah, ya, kemudian merupakan, ya itu, ya. Karena kata-kata itu tentunya adalah menjelaskan secara umum, penjelasan tentang apa yang akan disampaikan. Ya, ya seperti mengenal suku Baduy. Ya, kita membuktikan apakah itu termasuk teks LHO. Pernyataan umum terletak di mana? Ya, Mas Galih, karena tadi yang mengatakan terdapat struktur. Ya, monggo Mas Galih bisa Anda sampaikan. Ya, di awal paragraf bisa Anda sampaikan kalimatnya. Orang Kelantan atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat suku di wilayah Kabupaten Sumatera. Ya, oke. Ya, jadi untuk ya. Untuk struktur yang pertama dari mengenal suku Baduy itu terletak di awal paragraf, ya. Karena di situ ada kalimat yang menyatakan orang Kanekes atau orang Baduy, ya, adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Ya, jadi di sini menjelaskan secara umum berkaitan dengan, ya, apa itu suku Baduy. Yang mana di situ ada kata yang terungkap adalah kata adanya. Yang itu ya. Ini pertama, pernyataan umum atau definisi. Ya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Ya. Ya, atau bisa dikatakan anggota atau aspek yang akan dilaporkan. Ya. Di struktur yang kedua di dalam teks laporan hasil observasi, ya, ini yaitu bagian, ya, berisi beberapa aspek atau bagian yang akan dilaporkan atau bisa dikatakan deskripsi bagian, yaitu penjelasan secara terperinci dari pernyataan umum tadi yang disampaikan. Ya. Jadi di deskripsi bagian ini menjelaskan secara terperinci hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan umum. Ya, seperti tadi SMK Negeri 1 Kedunguni. Ya, maka di deskripsi bagiannya penjelasan secara umum terperinci apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Kedunguni. Mungkin tadi jurusannya ada berapa? 7 misalkan. Apa saja itu? Kemudian di TKJ apa saja dan sebagainya. Ya. Jadi secara lengkap, secara terperinci di deskripsi bagian ini yang nantinya akan Anda jelaskan
Ya, supaya ketika orang membaca teks laporan yang Anda buat itu secara bisa memahami dengan jelas. Ya, oh ternyata bahwa SMK itu terdapat apa saja. Ya, jurusannya apa saja, bengkelnya berapa dan sebagainya. Ya, dijelaskan secara terperinci. Ini ya, ini deskripsi bagian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat yang bisa menjelaskan? Silakan. Deskripsi manfaat. Ya, monggo. Ya, silakan. Deskripsi manfaat atau kesimpulan menjelaskan manfaat dari objek yang atau menunjukkan dari objek yang diobservasikan. Ya, jadi apa yang disampaikan teman Anda betul ya, bahwa deskripsi manfaat itu menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Ya, manfaatnya apa bagi pembaca? Ya. Seperti halnya tadi di SMK kan begitu ya, bahwa SMK itu kan manfaatnya apa? Ya, merupakan ya, hal yang bisa ya membuat siswa itu untuk belajar ya, ataupun bahwa siswa bisa belajar di sini tujuannya adalah untuk menggapai cita-cita atau jembatan untuk ya, menuju cita-cita yang kan gitu ya. Jadi Anda sekolah di sini kan tentunya punya tujuan, kan gitu ya. Manfaat dari SMK ya. Ya, itu untuk kaitan dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya, maka di teks mengenal suku Baduy ya, yang pertama bahwa definisi umum atau pernyataan umumnya terletak di paragraf yang pertama ya. Kemudian deskripsi bagiannya terletak di paragraf ke-2, 3, dan 4. Ya, itu deskripsi bagian yang menjelaskan tentang suku Baduy. Ya, bahwa suku Baduy itu kalau di teks ini ya penjelasannya suku Baduy itu tidak mengenal adanya teknologi. Ya, bahkan cara berpakaiannya juga beda dengan orang-orang modern. Ya, mereka masih mempertahankan adat istiadatnya mereka. Ya, bahkan televisi saja tidak punya mungkin ya. Gitu ya, ini suku Baduy. Beda dengan kita. Walaupun di situ dijelaskan ada suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Kalau dalam itu mempertahankan ya daripada adat istiadatnya, kalau luar sudah terpengaruh oleh dunia. Nah, gitu ya. Kemudian manfaatnya ada enggak di situ? Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Baduy dalam Baduy luar. Pada dasarnya peraturan yang ada di Baduy luar dan Baduy dalam itu hampir sama. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan ya, manfaatnya bagi kita bahwa kita tentunya ya, ketika kita menjadi warga masyarakat harus taat kepada aturan yang ada di masyarakat tersebut. Boleh kita mengenal dunia luar, tetapi tetap kita harus mempertahankan tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Walaupun kalau kita lihat sekarang itu ya luar biasa ya.
banyak sekali remaja bahkan orang-orang yang ada di Indonesia itu sudah tidak mengenal budayanya sendiri, lebih mengenal budaya luar. Gitu ya. Tapi dengan adanya ya penyampaian laporan dari penulis tentang Baduy ini ya, manfaatnya adalah supaya kita itu betul-betul melestarikan budaya kita sendiri. Itu ya. Ini kaitan dengan teks laporan hasil observasi. Maka teks mengenal Baduy itu bisa dikatakan teks laporan hasil observasi. Karena ada strukturnya tadi ya. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada definisi, deskripsi manfaat. Ya, ini struktur yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, oke, masih semangat ya? Ya, supaya semangat, monggo bisa berdiri lagi ya. Silakan untuk berdiri supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Ya, untuk supaya semangat seperti tadi kita sampaikan yel-yel yang sama ya. Ya. Oke, SMK? Ya. SMK? Ya, SMK? Luar biasa ya. Ya. Oke, itu untuk struktur yang ada di teks laporan hasil observasi ya. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah ciri bahasa yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, seperti yang ada di layar ya, bisa Anda perhatikan bahwa ciri bahasa yang ada di laporan hasil observasi yang pertama itu terdapat adanya kata, ya, frasa maupun kalimat, ya. Karena di dalam membuat sebuah teks tentunya terdiri dari suku kata, kan gitu ya, kata, frasa dan kalimat. Mungkin Anda sudah mengetahui, ya, apa itu kata, ya. Apa itu frasa, apa itu kalimat. Karena di pembelajaran yang kemarin sudah pernah kita bahas. Ya. Ya, jadi untuk yang pertama bahwa di teks laporan hasil observasi itu ada frasa verba dan frasa nomina. Ya. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks LHO adalah verba atau kata kerja dan nomina kata benda. Ya. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas yaitu satuan bahasa terkecil dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Ya. Artinya frasa ini bisa berdiri sendiri, bisa sebagai subjek, bisa sebagai predikat. Ya. Berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Ya. Ya, ini contoh ya dari frasa. Ya. Yaitu frasa nomina atau kata benda. Di situ ada kata wayang. Wayang di sini termasuk sebuah kata benda. Ya. Maka frasa dari benda wayang itu bisa dikatakan yaitu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ya, jadi ini bisa dikatakan frasa itu bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Ya. Contoh yang lain di situ ada wayang kulit, ya, wayang wong atau wayang orang. Ya. Dan contoh yang lain ini ya. Ya, UNESCO ya. Itu lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Ya.
Ini contoh dari frasa benda. Ya. Kemudian contoh dari frasa verba atau kata kerja. Ya. Di situ ada kata adalah, menetapkan, disesuaikan, ya, dibuat, berarti, merupakan atau mengembangkan. Ya. Untuk frasanya di situ ada sudah membagi, ya. Menetapkan dengan berhati-hati, disesuaikan berdasarkan, dibuat menyesuaikan dengan. Ya, jadi artinya bahwa frasa itu harus terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, yang berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Ya. Ini untuk kaidah kebahasaan yang pertama, ya, yaitu adanya frasa verba dan frasa nominal. Ya. Kemudian untuk yang kedua, mohon maaf tidak jelas di situ ya, yaitu adanya afiksasi. Ya. Afiksasi. Apa itu afiksasi? Mungkin ada yang bisa. Kan ada kata dasar, ada kata berimbuan. Nah, kata berimbuan itu bisa dikatakan sebagai afiksasi. Ya. Yaitu dari kata dasar yang mendapatkan sebuah imbuhan. Itu namanya afiksasi. Ya. Ya, jadi kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan, afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajmukan ketika digunakan. Ya, artinya bahwa afiksasi itu suatu proses, ya, dari kata dasar mendapatkan sebuah imbuhan, atau bisa dikatakan kata bentukan. Ya, kata bentukan. Ya, itu kata dasar yang bisa ditambah dengan kata berimbuhan. Ya. Contohnya di situ minum. Ya, minum itu kan kata ya, dasar. Ya. Mendapat imbuhan an itu menjadi minuman, menjadi nominal, menjadi kata benda. Ya, dari kata dasar menjadi kata benda karena mendapatkan sebuah imbuhan. Gitu ya. Dan contoh-contoh yang lain ya bisa selain ada akhiran an, kemudian imbuhan me, imbuhan ber, ya, kemudian ada imbuhan di, ter maupun ke an. Ya. Jadi intinya bahwa afiksasi itu adalah kata bentukan, yaitu dari kata dasar yang mendapatkan sebuah imbuhan. Ya. Ya, ini contoh-contohnya ya. Disebut ya, itu jenis katanya verba mendapatkan imbuhan di dari kata dasar tersebut. Ya. Getaran ya, itu merupakan jenis kata benda mendapat imbuhan an, kata dasarnya adalah getar. Ya. Ini contoh dari afiksasi. Ya. Kemudian yang ketiga untuk kaidah kebahasaannya itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ya. Jadi dalam ciri bahasa yang ketiga di teks laporan hasil observasi, ya, itu yang pertama adanya kalimat definisi. Ya, kalimat yang berupa penjelasan. Ya, biasanya dalam teks laporan hasil observasi ya, bahwa kalimat definisi ini terletak di pernyataan umum. Ya. Yang menandakan itu kalimat definisi adalah dengan kata adalah, merupakan, ya, yaitu. Ya. Ini kalimat definisi. Contohnya di sini ada wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini ada kata adalah. Ini termasuk kalimat definisi, yaitu penjelasan tentang apa itu wayang. Ya.
Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Ini juga menjelaskan apa itu wayang golek. Gitu ya. Jadi kalimat definisi itu bisa dikatakan kalimat yang menjelaskan suatu objek. Biasanya dengan kata adalah, merupakan, ya ini. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Ya. Kalau kalimat deskripsi itu kalimat yang berupa penjelasan secara terperinci. Biasanya kalau dalam teks LHO ya berada di di deskripsi bagian. Ya. Dengan penggunaan kata itu biasanya antara lain, ya. Wayang Purwa terdiri atas. Ya, terdiri atas itu sudah perincian, ya, penjelasan, ya, terperinci dari wayang Purwa. Ya. Kemudian wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng, ya. Selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang merak. Nah, ini penjelasan. Itu ya. Jadi kalau definisi itu penjelasan berkaitan dengan objek, ya, yang akan disampaikan dalam teks laporan hasil observasi, ya. Kalau kalimat deskripsi itu berkaitan dengan perincian, ya, penjelasan secara terperinci dari objek yang disampaikan. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks itu kalimat tunggal, kalimat sederhana. Ya, kalimat yang hanya terdiri dari subjek, predikat, objek. Ya, ini contohnya bisa Anda lihat, ya. Kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu sebagai subjek, merupakan predikat hewan unik pelengkap. Ya. Ini kalimat tunggal, kalimat sederhana. Ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kalimat kompleks itu kalimat majemuk. Biasanya kalau kalimat kompleks itu ada penggunaan kata hubung atau konjungsi. Ya, dan merupakan, yang itu ya, dengan, tetapi dan sebagainya. Ya. Jadi yang membedakan simpleks dan kompleks, kalau simpleks itu kalimat sederhana, ya, kalau kompleks itu kalimat majemuk. Kalimat yang di situ terdapat adanya sisipan, ya, konjungsi. Ya, contohnya Galih sedang belajar bahasa Indonesia. Ya. Ketika ayahnya pergi ke Semarang misalkan. Ya. Ini kan ada ketika, itu sudah termasuk kalimat kompleks. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau simpleks itu kalimat sederhana, kalau kompleks itu kalimat majemuk. Ya, mungkin itu kaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, maka strukturnya apa tadi? Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kemudian untuk kebahasaannya, yang pertama terdapat adanya kata atau frasa. Yang kedua, terdapat adanya proses afiksasi. Yang ketiga, ya, adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, dan ya, itu ya, mungkin paham ya. Ya, oke, ya. Karena Anda sudah memahami, maka untuk berikutnya adalah, ya, saya sampaikan tugas, ya, untuk diskusi
berkaitan dengan struktur kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, ya. Untuk kelompoknya, ya, saya sampaikan kelompok diskusi, ya, yaitu ada kelompok mawar, kelompok melati, ya, kelompok teratai, dan kelompok anggrek, ya. Untuk kelompok mawar atau kelompok 1 itu ada Avandi Agustian, ya, Intan Marta, Dila Alfaida, dan Eva Anindya. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Imam Kurnia Wijaya, Adil Rahma, Elsa Triana, Jian Rizky Nafila. Ya. Kelompok 3 ada Damar Jati Sufajar, Akid Karis, Alin Zahra, dan Ines. Ya. Kelompok 4 Ahmad Galih Satio, Diah Ayu Wulandari, dan Dita Lata Marisa. Ya. Silakan bisa untuk bergabung dengan kelompoknya yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke, salah satu untuk bisa membagi, Mas Imam, bisa dibagi untuk kelompoknya, LKPD-nya, ya. Ya, silakan dibagi. Ya, oke, sudah terbentuk kelompok, ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi untuk kelompoknya. Kemudian sebelum Anda mengerjakan untuk tugas ini, ya, kita sampaikan dulu untuk lembar kerja peserta didik, ya, atau LKPD yang nanti akan Anda kerjakan, ya. Ya, di LKPD ini nanti Anda, tugas yang Anda kerjakan adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, ya, dari teks The Topeng Museum Angkut. Ya, bisa nanti Anda lihat di buku paketnya, ya. Sebelum nanti Anda mengerjakan, Anda yang pertama langkahnya adalah membaca terlebih dahulu. Ya, baca terlebih dahulu teks tersebut. Ya, baca dengan cermat, ya, supaya nanti ketika Anda mengerjakan itu bisa cermat, ya. Setelah Anda membaca teks tersebut, ya, langkah yang pertama Anda nanti menganalisa, ya. Anda analisis struktur dari teks laporan hasil observasi, ya. Anda sebutkan terletak di mana pernyataan umum, terletak di mana deskripsi bagian, terletak di mana deskripsi manfaat, ya. Yang kedua, Anda analisa kaidah kebahasaannya, ya, yang saya sampaikan tadi, ya, dianalisa satu per satu, ya. Dari kata, afiksasi, kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ya. Oke, untuk tugas ini saya beri waktu kurang lebih 15 menit, ya. Silakan untuk bisa dikerjakan mulai dari sekarang, monggo, ya. Ya, silakan untuk bisa dikerjakan. Ya. Gue dikerjakan dulu. Nanti untuk setelah dikerjakan saya tunjuk, ya, satu kelompok, ya, untuk bisa, atau dua kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang Anda buat. Ya.
Oke, silakan bisa dikerjakan. Mulai dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Baik, itu aja. Ya, dikerjakan. Bisa di sini bisa. Ya. Ya, mungkin. Kerjakan dulu, ya. Silakan. Dikerjakan. Ya. Ya, itu kan jawabannya situ. Tinggal dikerjakan. Nah, nanti sini. Ini dua aja berapa gitu tulis. Udah ini di sini. Oh, salah juga. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, di atas folio ya. Nanti hasil pekerjaan ya. Dari hasil pekerjaan itu nanti bisa Anda ya dikerjakan. Ini kodennya apa? Pasang. Iya. Ya, kerjakan. Silakan dikerjakan ya dengan tenang. Ya, nanti di nomor perkenalkan. Nah, ya. Ini kan nggak cukup. Ini ada pertanyaan. Ada yang kurang paham tentang digasnya. Enggak apa-apa. Kan bisa di folio, bisa di sini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya? Oke, ya. Jadi nanti untuk setelah ya tugas ini selesai dipresentasikan dan hasilnya nanti bisa diunggah di Google Classroom. Ya. Bisa diunggah di Google Classroom. Ya, difoto kemudian diunggah di Classroom. Ya. Ya. Oke. Oke, silakan Mas Satya bekerja ya. Dibantu temannya. Oke. Yo, yang lain mencari struktur, yang satu ini mencari kaidah gitu ya, biar cepat.
Ada pertanyaan Mas kali? Jelas ya? Ya. Ya. Ini Mbak manfaatnya kan? Nah, ya. Pas itu Pak? Pas itu? Pas itu apa? Pas itu semua. Oke, nanti setelah selesai ya untuk tugas ini di foto kemudian diupload ke Google Classroom, yaitu pada kolom tugas kelas atau classwork. Itu ya. Oke, sudah selesai belum?
Kelompok 1? Iya, Pak. Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Ya. Oke, masih ada waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Yuk, dikerjakan 5 menit lagi. Ya. Oke, mana ya? Kurang 15 menit mana? 20 menit mana? Bentar itu. Satu aja berarti ya sampai presentasi. Karena kan waktu ini habis. Iya. Ini juga juga. Apa? Ini Kasih ke sana. ini orang sih aku baik. Bisa kan kita kan dia. Oh iya. Bisa lihat dulu ya pekerjaan Anda. Oke. Oke. Ya. Sudah? Belum ya? Oke, kalian sudah? Ini nanti baca aja ya. Nanti ya. Oke, waktunya habis ya. Silakan bisa selesaikan semua. Untuk itu silakan untuk kelompoknya Galih bisa maju ke depan ya. Nanti bisa Anda sampaikan nama kelompoknya siapa saja ya. Kemudian nanti yang lain memperhatikan ya, dari presentasi yang disampaikan kelompok Galih. Silakan nanti bila ada pertanyaan ya, kemudian sanggahan bisa untuk dipersilakan. Ya. Oke, silakan yang lain bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raitai akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dian Wandari. Saya Dian Wandari. Di sini kami akan membacakan tentang hasil diskusi kami. Kalau tak dibahas satu, sebenarnya saya adalah salah satu tempat wisata yang terletak di kota Bandung. Bahwa ini keberadaan itu tidak dapat dipisahkan dengan musim laut panas bulan pagi karena bisa dua definisi bagian. Kalau tadi kawasan ke 2 sampai 2 Maret ketika dimana KUN pada musim dalam musim ini dapat dikelompokkan menjadi 5 berdasarkan yaitu berdasarkan kain dan kain. Selain topeng pada beberapa daerah juga dikelompokkan di barang tradisional yang masih asal-asalan ini adalah sejarah tradisional. Biasa wanita sebelum yang berbahasa rokok, bagi-bagi non-Islam dan biasa untuk para tidak. Berdasarkan yang ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai komisi atau biasa disebut barang kuno.
kita berdiskusi kalimatnya. Selain untuk dimaksudkan, dan saya tidak B. Menganalisis manajemen bahasa teks dan tahu. 1. Kata serta merasa perfect dan menghina. A. Menghina. Paragraf 1. Paragraf 1. Kata tempat, rasa tempat wisata. Paragraf 1. Kata topeng, rasa museum topeng. Paragraf kedua. Kata model, rasa barang tradisional. Paragraf kedua. Kata bentuk, rasa barang antik. Paragraf kedua. Kata jenis, rasa berbahan kayu. Paragraf ketiga. Kata benda, rasa pameran benda-benda. Paragraf ketiga. Kata media, rasa alat untuk seluruh. B. Paragraf ke-1. Kata adalah rasa sudah membagi. Paragraf kedua. Kata terletak, rasa paling mendominasi. Paragraf ketiga. Kata dipisahkan, rasa paling diminati. Paragraf keempat. Kata berada, rasa sangat berada. Paragraf kedua. Kata disebut, rasa bernilai seni. Paragraf kelima. Kata dipamerkan, rasa pelestarian budaya. 2. Kompensasi. Kata perimbuhan. Yang pertama, menilai jenis kata sifat, imbuhan kata dasar nilai. Yang kedua, berbahan, jenis kata benda, imbuhan kata dasar bahan. Yang ketiga, dikelompokkan, kata benda, imbuhan di bahan, kata dasar kelompok. Yang keempat, pelestarian, jenis kata sifat, imbuhan kata dasar lestari. Yang kelima, dimanfaatkan, jenis kata kerja, imbuhan di kata dasar manfaat. Yang keenam, dipamerkan, jenis kata sifat, imbuhan di kata dasar pamer. Yang ketujuh, mengisi, jenis kata benda, imbuhan kata dasar isi. Yang kedelapan, terakhir, jenis kata sifat, imbuhan kata dasar akhir. Yang kesembilan, penghujung, jenis kata benda, imbuhan kata dasar penghujung. kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Untuk kalimat definisi, 1. Tetapi ada salah satu tentang wisata yang perlu tak dipahami seperti ini. 2. Tempat wisata itu seringkali seolah sebagai museum topeng karena berisi topeng dengan berbagai macam dan 3. Kegiatan yang memiliki museum ini adalah barang tua yang sampai saat ini masih diakui berjalan tinggi atau bisa disebut barang antik. B. Contoh kalimat deskripsi. 1. Topeng barang berjalan barang antik dapat dikelompokkan menjadi bahan ukuran kayu, logam, kain, dan kayu. Berdasarkan ungkapan dasarnya, bahan-bahan tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi kelas, yaitu bahan dasar kayu, hiasan berupa alat, asal bahannya, bahan dasar baru seperti alat untuk papan atas, bahan dasar logam seperti dan hiasan berupa masa dan yang bahan dasar kayu seperti tapi berbagai motif asal berbeda dan jawabnya. Ya, barang-barang tersebut dapat pula dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Keramik bahan dasar keramik ini adalah kebutuhan membuat alat seperti kemok dan bahan yang digunakan untuk rekor. Mana? Masih galau Pak. Perhatikan. Tanya tentang strukturnya
strukturnya. Ya. Tadi belum jelas, tolong sebutkan strukturnya. Lebih jelas. Gitu. Presentasi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berdiri. Kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Dia Farida. Ini saya bertanya tentang struktur teks laporan observasi. Bisa menjawab. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil menganalisa dari struktur dan kaidah kebahasaan teks The Topeng Museum Angkut ya. Untuk penyajian hasil cukup satu kelompok saja ya. Ya. Karena tadi saya lihat untuk penyampaian hasil sudah cukup bagus ya. Jadi memperkenalkan kelompoknya, siapa saja yang akan menyampaikan hasil itu ya. Ini adalah etika ya. Jadi etika dalam berdiskusi ketika menyampaikan hasil itu tentunya yang pertama ya harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Ini wajib ya. Kemudian yang kedua memperkenalkan kelompoknya. Gitu ya. Ini. Jadi siapa saja yang terlibat dalam diskusi tersebut dari kelompok yang presentasi ya. Kemudian yang ketiga menyajikan hasil. Tentunya ketika menyampaikan hasil ya, ini juga suaranya harus keras. Ya, supaya kelompok yang lain bisa memperhatikan. Ya, supaya nanti apa yang disampaikan itu akan timbul pertanyaan, ya, sanggahan ataupun mungkin ya penilaian dari kelompok lain. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya suaranya yang lebih keras, tidak usah malu ya. Harus percaya diri. Karena kita belajar kan begitu ya. Belajar bagaimana menyampaikan suatu pendapat. Ya, kemudian di kelompok yang lain ketika kelompok ini menyajikan juga harus betul-betul memperhatikan, menghormati orang yang berbicara di depan, gitu. Ini ya. Tuh. Oke, itu untuk kelompok 4 ya. Aplaus bagus dalam menyampaikan hasil ya dari teks laporan hasil observasi yaitu The Topeng Museum Angkut ya. Di mana untuk The Topeng Museum Angkut ya. Kita lihat di sini ya. Bahwa strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat ya. Untuk pernyataan umum terletak pada paragraf ke-1 ya, atau pertama. Yaitu The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Ya. Kemudian untuk deskripsi bagiannya terletak di paragraf yang ke-2 sampai yang ke-4 ya. Ini untuk deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaatnya terletak di paragraf ke-5 ya. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya.
Ya, ini untuk strukturnya. Untuk kaidah kebahasaannya yang disampaikan kelompok yang berprestasi tadi ya sudah tepat ya. Dari kata, frasa, kemudian afiksasi ya. Kemudian kalimat definisi, kalimat deskripsi maupun kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya. Jadi apa yang disampaikan sudah bagus, walaupun ya ada beberapa yang masih perlu kita evaluasi. Ya, kita perbaiki. Biasanya ketika Anda menyampaikan hasil dalam tulisan, ya ini seringkali saya lihat ya dari hasil yang Anda buat itu yang pertama dalam segi penulisan di huruf awal. Ketika Anda menuliskan kalimat itu kadang-kalanya Anda tidak memperhatikan penggunaan huruf kapital. Ya, saya lihat di beberapa kelompok tadi ada yang penulisan kalimatnya itu kurang benar. Ya. Kemudian di akhir kalimat juga sama, tidak terdapat tanda baca titik. Tolong ya. Jadi ketika Anda menuliskan sebuah kalimat ya, sebuah paragraf ya dan sebagainya itu harus betul-betul memperhatikan tanda baca maupun penggunaan huruf kapital ya, supaya hasil yang Anda buat itu benar. Karena kita mempelajari bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia adalah bahasa yang baik dan benar. Yang baik itu artinya dalam penyampaiannya sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia, yang benar dalam ejaan maupun penulisan tanda baca. Gitu ya. Jadi sekali lagi ketika nanti Anda menuliskan sebuah kalimat, perhatikan itu. Ya. Walaupun Anda betul ya dalam menjawabnya, tetapi kalau kalimatnya salah, penggunaan bacanya salah, tetap salah. Kan gitu. Ya, karena kita betul-betul harus mempelajari itu. Jangan sampai ya ketika ada seseorang menuliskan salah malah dibenarkan. Jangan sampai. Gitu ya, supaya bahasa Indonesia itu tetap menjadi bahasa nasional, ya. Oke, untuk itu silakan ya hasil tugas yang telah Anda buat di-share ke Google Classroom. Ya, silakan nanti untuk ke Classroom-nya ini walaupun tugasnya kelompok, setiap siswa harus mengirimkan. Gitu ya. Paham ya? Jadi bisa mengirimkan di Google Classroom. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, sudah jelas ya untuk kaitan dengan pembelajaran hari ini ya. Maka pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya. Yang pertama bahwa di teks laporan hasil observasi ya, ketika Anda membuat sebuah laporan hasil observasi itu ada struktur tahapan yang harus Anda lalui ketika membuat sebuah laporan hasil observasi. Ya, tahapan yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ya, selain struktur juga ada ya kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya. Yaitu yang pertama terdapat adanya penggunaan kata atau frasa, yaitu frasa verba dan frasa nomina. Kemudian ada pembentukan afiksasi, ya. Yang ketiga terdapat adanya kalimat deskripsi, kalimat definisi. Dan yang keempat, ya terdapat adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, paham ya? Oke, ya. Kemudian untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, apakah Anda senang dengan pembelajaran hari ini?
Ya, mudah-mudahan sangat senang ya. Ya, karena dengan mempelajari LHO itu nanti Anda bisa untuk mengetahui bagaimana sih pengamatan itu yang sesuai ya. Karena ketika Anda menyampaikan sesuai jujur itu juga akan imbasnya pada perilaku Anda selalu berbuat jujur. Ya, jadi pembelajaran ini hari ini senang ya. Ya, kemudian apakah Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan? Bisa ya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dipelajari itu betul-betul bisa bermanfaat bagi Anda. Ya. Kemudian untuk minggu depan, ya, setelah Anda mengetahui struktur dan kebahasaan teks LHO, pembelajaran berikutnya adalah membuat teks LHO. Ya, jadi minggu depan nanti Anda sebelum membuat adalah Anda nanti saya ajak keliling. Ya, keliling di lingkungan sekolah untuk mengamati. Ya, mengamati hal yang ada di lingkungan sekolah. Ya, jadi objeknya apa yang akan Anda buat? Ya, yaitu yang ada di lingkungan sekolah. Ya, apakah masjid, ya, apakah perpustakaan, ya, apakah lapangan, kan gitu. Ya, setelah Anda amati, kemudian nanti buat sebuah kerangkanya. Ya, setelah itu baru nanti Anda kembangkan kerangka itu menjadi sebuah laporan hasil observasi. Ya, jadi minggu depan Anda persiapkan ya untuk bisa membaca terlebih dahulu ya tentang bagaimana membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, silakan Anda cari di internet supaya ketika minggu depan Anda masuk itu ya Anda sudah untuk langsung bisa menerapkan bagaimana membuat sebuah LHO. Gitu ya. Ya. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Gitu ya. Oke, sebelum diakhiri seperti biasa kita ya semarakkan kembali untuk semangat ya supaya kita selalu semangat untuk ya di pembelajaran berikutnya. Ya, silakan bisa berdiri. Ya. Kita teriak yang kencang ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan untuk bisa mengakhiri kegiatan ini kita berdoa ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan di pagi hari ini ada kekurangannya karena kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang saya sampaikan bisa Anda pelajari di sumber-sumber yang lain. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa kembali atau bisa untuk menuju ke pembelajaran yang lain karena hari ini setelah ini bengkel ya. Ya, monggo. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Masih, setelah ini masuk kembali ya. Iya, Pak. Ya. Yes, Pak, di kata ini Pak. Rekor ya. Yes, Pak.